tempat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari teman-teman, kita isi bangku yang kosong di depan. Mari kita maju semua, kita mengisi bangku yang di depan supaya agak merapat semua. Puji Tuhan, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah Natal kaum muda dan GPSDA pada sore hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita pada malam hari ini, pada Natal kita pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati semua kehidupan kita dan kita merasakan betapa kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap pribadi kita. Mari kita mengangkat satu pujian lebih dalam ku menyembah. Kemenangan terjadi di sini. Hadir di sini. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau hadir dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Menuntun ibadah kami Tuhan. Mengurapi setiap pribadi kami Tuhan. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap pribadi kami Tuhan. Melayakan setiap kehidupan kami Tuhan. Agar setiap kehidupan muda kami dapat layak dan berkenan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pemain musik Tuhan, hingga pada hamba-Mu yang membawa puji-pujian pada sore hari ini Tuhan. Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ibadah dan pelayanan yang kami kerjakan dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, yang mungkin masih ada dalam perjalanan. Engkau tibakan dengan selamat di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun, agar kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan segala pekerjaan iblis yang ingin mengganggu kami dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, bersatu hati kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu akan memberi kami kebebasan dan kemenangan Tuhan. Otoritas Allah hadir pada sore hari ini, menuntun ibadah kami pada sore hari ini, memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan pujian dari Sekolah Minggu GPT Bethesda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya ucapkan kepada kita semua Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan masih memberkati kita dengan kesehatan. Biarlah apa yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kita mempergunakan untuk selalu memuji dan menyembah namanya. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita angkat satu pujian, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Biarlah kehidupan kita selalu menyembah dan memuliakan nama Tuhan.
Puji Tuhan, pada malam hari ini masih ada sukacita. Haleluya. Kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita dan menghapus segala dosa kita. Baiklah, kita mau menyambut dia dengan penuh sukacita. Kita akan menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus obat kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari trio kaum muda GPT Kristus Gembala. Kita ulangi kor pujian ini. Dan saya persilakan untuk trio GPT Kristus Gembala mempersembahkan pujian. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi,
tes. Cek tes tes. Tiada kasih yang besar seperti kasih-Nya yang memberi anak tunggal milik-Nya. Dialah kekuatanku dan keselamatanku, bersama Dia aku takkan goyah. Karena Dia memberiku kekuatan yang baru untuk dapat tepatkan sayapku. Ku kan terbang tinggi melayang bagaikan burung Raja Wali, melintasi langit biru bersama kemuliaan-Mu. Sebab Engkau Allah yang peduli, membawaku dalam naungan-Mu. Tiada yang lebih indah saat di dekat-Mu. Tiada kasih yang besar seperti kasih-Nya yang memberi anak tunggal milik-Nya. Dialah kekuatanku dan keselamatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Karena Dia memberiku kekuatan yang baru untuk dapat tepatkan sayapku. Bukan terbang tinggi melayang bagaikan burung Raja Wali, melintasi langit biru bersama kemuliaan-Mu. Sebab Engkau Allah yang peduli, membawaku dalam naungan-Mu. Tiada yang lebih indah saat di dekat-Mu. Bukan terbang tinggi melayang bagaikan burung Raja Wali, melintasi langit biru bersama kemuliaan-Mu. Sebab Engkau Allah yang peduli, membawaku dalam naungan-Mu. Tiada yang lebih indah saat di dekat-Mu. Tiada yang lebih indah saat di dekat-Mu. Tiada yang lebih indah saat di dekat-Mu. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Trio GPT Kristus Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kemudian
Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jangan berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum muda GPT Bethesda. Kita ulangi ref pujian ini dan saya persilakan untuk kaum muda GPT Bethesda mempersembahkan pujiannya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya.
Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan pujian dari kaum muda GPT Bethesda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kini tiba saatnya kita akan menjalankan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik dan korban persembahan dijalankan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, terima kasih untuk korban persembahan saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan angkat satu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau mengenal pribadi. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus. Bersama-sama saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau Kita angkat tangan kanan kita semua. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau. Pekerjaan selanjutnya seserahkan kepada Bapak Gembala. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Natal penuh makna bagi manusia. Natal penuh arti bagi kehidupan kami. Natal penuh arti bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda. Karena keberlanjutan hidup berawal dari lahirnya Kristus Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan kami, menyelamatkan manusia, menyelamatkan kehidupan kami, menyelamatkan generasi-generasi. Malam ini, oh Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Turunlah kiranya mengurapi setiap pendengaran kami.
mengurapi setiap hati kami, mengurapi setiap ingatan kami, dan kiranya menjadi berkat untuk kita semua yang hadir pada malam ini. Bersama kami akan mendengarkan firman. Bila ada pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kami dalam memberitakan firman Tuhan, sehati kami menolaknya di dalam nama Yesus. Roh Kudus turun atas kami yang mengurapi dan memberkati kami sekalian. Bersama kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Anak sekolah minggu, salam. Kaum muda remaja, salam. Ya. Puji Tuhan. Malam yang indah ini kita boleh bersama-sama memberi hati mendengarkan firman Tuhan. Ya. Anak sekolah minggu mau dengar firman Tuhan? Mau enggak? Ya, karena kita gabung saudara, jadi kita berusaha agar semua mendapatkan berkat yang sama, berkat yakni firman Allah. Kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Firman ini udah sering didengarkan, cerita tentang lahirnya Yesus. Nah, kisah tentang lahirnya Yesus ini boleh dikatakan bahwa berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Lalu malaikat itu dia berseru menyampaikan pesan itu kepada Maria, berkata, "Shalom, hai Maria. Ya, karena engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Lukas pasal 1 ayat 26. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Lukas 1 ayat 26 sampai 30. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, Terus kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." baik, ya, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya berikan tema berita firman Tuhan, ketaatan kunci keberhasilan. Ketaatan kunci keberhasilan. Ada 4 pribadi yang akan kita pelajari seperti apa ia taat kepada Allah. Pertama adalah malaikat. Malaikat ini adalah pribadi yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Yesus. Gabriel ini saudara adalah seorang malaikat. Ada beberapa nama di dalam Alkitab yang kita kenal dengan sebutan malaikat. Satu Gabriel, yang disebut yang lain Michael, kemudian ya beberapa nama-nama malaikat lainnya. Tetapi malaikat Gabriel ini ia ditugaskan untuk membawa pesan. Gabriel harus taat pada Allah. Karena apa? Apa yang dipesankan Tuhan harus disampaikan sama. Ya. Malaikat ini saudara dituntut ketaatannya.
Berarti ada malaikat yang tidak taat pada Allah. Siapa namanya di dalam Alkitab? Malaikat yang tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Malaikat Lucifer. Ayo dengar firman Tuhan, duduk dulu, dengar firman Tuhan. Karena malaikat Lucifer tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Apa makna dari ketaatan itu, saudara? Makna dari ketaatan adalah mengedepankan pengabdian, taat. Saudara terjemahannya langsung saja, melayani Tuhan. Pemuda remaja melayani Tuhan harus taat. Arti yang berikut ketaatan adalah mendengar, mempelajari, menaati dan mengerti. Ini terjemahan-terjemahan ini, saudara, bisa kita pahami secara bersama bahwa dari yang kita dengar itu baru kita mengerti, baru kita taati. Kalau saudara mentaati tanpa mengerti, nanti keliru. Mentaati, taat saja, yang penting tidak mengerti apa yang ditaati. Harus ada konsep mempelajari, menaati, mengerti. Kemudian taat itu yang disebut dengan menjaga dan memelihara, menaati, menuruti, melakukan, menyimpan. Karena itu, saudara, taat ini harus kita pahami dengan benar sehingga kita dapat memelihara firman. Mentaati Tuhan sama dengan memelihara. Ini menggunakan kata-kata sinonim, baik itu dalam bahasa aslinya, juga digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kita ini adalah seorang yang mengabdi pada Allah. Malaikat pun dituntut taat. Gabriel termasuk malaikat yang taat pada Allah. Karena apa? Ia sampaikan pesan. Karena itu dalam jiwa muda akan tersimpan keberlanjutan hidup masa depan gereja. Dalam jiwa anak-anak akan tersimpan keberlangsungan hidup masa depan gereja, masa depan pelayanan, masa depan generasi yang baik yang taat akan Tuhan. Kita mempunyai masa depan semuanya, tetapi kita butuhkan pendampingan, pembimbingan, pembinaan terhadap generasi gereja. Bangsa kita saja baru tahun ini berpikir memperhatikan generasi keberlangsungan bangsa dan negara. Sekarang gereja ini, saudara, tidak terlepas dari seluruh elemen keberadaan manusia, baik itu bayi, balita, anak, remaja, pemuda, saudaraku, anak dewasa yang sudah menikah, yang paruh baya dan lanjut usia, itu ada di dalam gereja. Karena itu, saudara, di dalam metode pendidikan, gereja ini adalah cikal bakal segala bentuk pendidikan manusia. Yang kenal dengan gereja yang tertua, dari gereja dipilah, ada sekolah minggu, ada pemuda remaja, ada umum, ada lansia. Kenapa? Ada wanita, ada pria. Karena apa? Gereja harus mentaati Tuhan. Karena kita ini yang hadir malam ini bukan malaikat kan? Tetapi perhatikan, ada malaikat yang dibuang, namanya siapa? Lucifer, dan menjadi iblis dan mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi manusia, mempengaruhi orang-orang melawan Allah. Sekarang kita mencontoh malaikat Gabriel, harus rela memberitakan kabar baik. Amin. Kita memberitakan kabar baik. Kita mencontoh malaikat Gabriel ini. Karena itu malaikat pun dituntut ketaatan.
Ketaatan adalah apa? Kunci keberhasilan. Jadi kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan ini. Yang kedua, kita harus mencontoh sikap Maria. Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Tapi kita baca Lukas 2 ayat 7 lebih dulu. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Kita kembali pada Lukas pasal 1 lebih dulu. Ya, ayatnya yang ke berapa tadi? Ayatnya yang ke 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Terus Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Terus jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Terus, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Terus, sebab disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini Maria menerima pesan dari malaikat Gabriel, lalu dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Perhatikan saudara, perkataan yang diutarakan Maria itu adalah unsur ketaatannya kepada Allah, tidak kepada malaikat itu, tetapi ia mentaati Allah dan berkata, jadilah padaku seperti yang engkau katakan, karena sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Karena itu saudara, berkembangnya berita Injil yang ada sekarang ini diawali dari ketaatannya Maria. Pertama siapa tadi? Malaikat Gabriel, taat pada Allah. Ya, Allah perintahkan, Gabriel, pergi cari Maria ya di dataran Yudea. Lalu sampaikan kepadanya bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri nama Yesus. Dialah yang akan menghapus dosa dunia. Ya. Lalu terjadi dialog. Maria berkata, bagaimana mungkin terjadi? Karena aku ini belum bersuami, dan ya itu hal yang tidak mungkin. Ya. Perhatikan pernyataan Maria berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Jadi seorang Maria yang disebut gadis itu, jadi semua anak muda yang dikenal dengan gadis, ya, remaja, ya, kaum muda, gadis, yang dibutuhkan adalah ketaatannya kepada Allah. Bagaimana bukti? Apa bukti ketaatan kita pada Allah? Ketaatan kita lewat firman Allah. Karena itu malaikat itu disebut utusan Allah untuk memberitakan firman Allah. Sehingga malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria, hal yang tidak mungkin. Mungkin ada di antara kita sedang menghadapi hal yang tidak mungkin, ya, mustahil, ya, saudara, ya, mustahil terjadi.
Kalau engkau mempercayai firman Allah yang menjadi iman itu saudara, maka itu akan menjadi mungkin. Tetapi kalau saudara tidak mempercayai firman, maka segala sesuatu yang mustahil itu mustahil terjadi. Kalau tidak mempercayai firman Allah. Karena itu firman yang disampaikan oleh malaikat sama yang disampaikan kepada Maria, lalu berita yang sama disampaikan kepada Yusuf. Ini contoh yang ketiga dalam hal ketaatan di dalam Matius pasal 1 ayat 19. Matius 1 ayat 19. Perhatikan. Karena Yusuf suaminya Ya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ya. ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Terus 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud Mulai itu, dia ragu, Yusuf ini. Mulai dia mengamati Maria. Kenapa tiba-tiba berubah? Terus, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, kata mempertimbangkan itu dia sedang analisa, dia sedang berpikir dengan matang. Ya, berita yang tersebar di seluruh Yudea bahwa Maria sedang mengandung dari Roh Kudus. Yusuf mempertimbangkan baik-baik. Terus malaikat Tuhan nampak malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Iya. Yusuf anak Daud, Yusuf anak Daud. janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, Ya, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. teruskan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Yusuf malaikat Tuhan berbuat itu kepadanya. seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, baik. Ya. Jadi sama ya. Malaikat membawa pesan yang sama kepada Maria. Malaikat dapat berita dari mana? Dari Allah. Ya. Karena itu makhluk yang pertama bersama-sama dengan Allah adalah malaikat. Ya. Setelah berlangsung sekian tahun lamanya, lalu Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka jadilah kita ini, saudara. Jadi kita ini adalah ciptaan Allah. Saudara, kita ini miliknya Allah, ciptaan Allah yang sama segambar dengan Allah, bukan seperti malaikat. Ya, seperti Tuhan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Karena itu anak-anak muda yang dapat menjaga tubuh fana kita hanya firman Allah yang disampaikan oleh Allah. Sehingga dalam menyampaikan firman Tuhan, kita tidak tambah-tambah. Jadi kita sudah menemukan berapa contoh orang-orang taat kepada Allah, ya, termasuk malaikat. Maka 3, Yusuf dan Maria, dan pertama ada malaikat, 2 Maria, 3 Yusuf taat pada Allah. Kenapa Allah harus ditaati? Karena Allah adalah pemilik hidup saudara dan saya. Allah adalah pemilik masa depan kita. Allah adalah Allah yang menciptakan masa depan saudara. Maka jangan pernah takut menghadapi masa depan. Kunci keberhasilan untuk membangun masa depan diawali dari ketaatan. 2000 tahun yang lampau, 2023 tahun yang lampau, ya, kelahiran Yesus itu diberitakan di seluruh dunia. Berawal dari mana? Berawal dari ketaatannya Gabriel menyampaikan kepada Maria. Lalu Maria menerima. Lalu Yusuf juga menerima pesan itu. Maka lahirlah Yesus. Pribadi Yesus yang dilahirkan adalah pribadi yang diciptakan Allah menjadi sempurna.
Kesempurnaannya seperti apa? Dia adalah wujud Allah yang rela turun menjadi manusia, dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia rela taat sampai mati untuk menjadikan kita berhasil. Ya, dulu waktu saya masih muda-muda seperti saudara, ya saya termasuk orang yang liar, yang tidak taat sama Tuhan. Ya, tetapi kemudian tahun 94 saya mendapatkan penglihatan secara langsung dalam ibadah KKR pentabisan gereja di salah satu desa terpencil di Sulawesi Tengah. Dan dalam penglihatan itu Tuhan panggil saya secara pribadi, mari engkau harus jadi saksi. Dalam penyembahan itu saudara saya tidak mau, sehingga dalam menyembah kegerakan Roh Kudus tidak mau. Tetapi dalam penglihatan itu saya diberikan Alkitab, lalu disuruh lagi, engkau akan pergi jadi saksiku. Dan dalam penglihatan itu saya pergi mendoakan orang sakit, berdoa, memimpin pujian, berkhotbah. Ya lama saudara. Boleh dikatakan bahwa penglihatan itu tidak terhapus sampai hari ini. Dan saya yakin itu benar-benar dari Tuhan. Dan setelah saya kembali di mana Tuhan utus di dalam penglihatan keliling, pergi kembali lagi ke tempat awal, tetap dipesankan Tuhan, engkau harus jadi saksiku. Setelah saya katakan ya, baru amin. Ya, saudara ya, terpanggil jadi hamba Tuhan adalah hal yang sulit. Tetapi bukan berarti setelah saya menjalani hidup sebagai hamba Tuhan enak-enak saja, tidak saudara. Makan tidak makan, terancam, teraniaya, ya, dengan berbagai kesulitan. Kalau sampai titik ini, ya ini adalah hal yang ajaib. Karena hampir 20 tahun, ya 20 tahun lebih ada di Sorong, dan tahun 2004 saya merintis pelayanan di sini. Ya kami tidak tahu bagaimana caranya memulai, melanjutkan, menjalankan. Karena hanya saya bersama istri dan ketiga anak saya. Ini anak saya yang tertua, waktu itu masih umur 3 atau 4 tahun. Ya, Obaja yang kedua, ketiga Parulian. Yosafat belum lahir, belum ada. Ya, saudara. Tetapi dalam situasi itu, anak-anak muda, beberapa anak-anak muda, ya biasa datang ibadah, biasa beribadah sore, karena kami ibadah sore, saudara. Ya. Dan puji Tuhan masih bertahan sampai hari ini, yang menjadi jemaat dan sudah melahirkan anak lagi, dan anaknya sudah menjadi gadis, menjadi pemudi, menjadi pemuda-pemuda. Ini luar biasa. Jadi kalau saudara anak muda anti terhadap gereja, ya tidak mau ke gereja, tidak mau melayani, tidak mau mengabdi sama Tuhan, saya katakan itu adalah tanda-tanda kegagalan. Gagal. Karena ketaatan kita hanya ketaatan pada Tuhan. Dapatkan dari mana? Dapatkan dari gereja. Kalau gereja tidak sampaikan firman Tuhan lagi dengan baik, yang disampaikan masalah, sampaikan persoalan, sampaikan ya pribadinya, tidak menyampaikan firman Allah, saudara, maka saya katakan itu adalah tanda-tanda kegagalan. Gereja tidak boleh gagal. Karena itu dalam keberlangsungan pendidikan manusia, ya dimulai dari gereja. Ya, mulai dari gereja. Ya. Tidak ada SD yang tertua di dunia, tidak ada SMP yang tertua di dunia, tidak ada SMA yang tertua di dunia, yang ada hanya gereja yang tertua. Menurut ya beberapa bukti-bukti sejarah yang saya tahu, saudara tahu lebih, maka itu hal yang luar biasa. Dari gereja dipilah, ada pelayanan anak, ada pelayanan remaja, ada pelayanan pemuda, ada pelayanan umum, ada pelayanan lansia, ada pelayanan pria, ada pelayanan wanita. Siapa yang bisa mengerjakan? Anak-anak muda, saudara, amin. Kalau saudara taat pada Allah, maka berita kelahiran Yesus itu harus diberitakan.
Berita kelahiran Yesus harus disampaikan. Berita kelahiran Yesus harus disampaikan ke ujung-ujung bumi. Ya, dan siapa yang akan mengerjakan itu nanti? Anak muda. Saya tidak pernah terbayang bisa sampai di tempat ini, saudara. Tetapi dengan segala ketulusan melayani Tuhan, saya mau seperti Yusuf, hanya taat pada Allah. Saudara juga harus mau seperti Yusuf dan Maria, bahkan mencontoh malaikat Gabriel yang mentaati Tuhan, memberitakan firman Allah. Jadi kalau saudara disuruh membawa pesan, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Kuasanya nanti jadi kurang. Bahkan orang tidak percaya nanti, itu parlente, itu mulut parlente itu. Parlente. Ini saya tahu istilah ini karena saya pernah di Ambon. Ya, mulut parlente. Di sini tidak ada mulut parlente kan? Itu kebualan itu. Kalau saudara tidak mentaati Tuhan, ya, maka itu perkataan yang kita perkatakan tidak berwibawa. Jadi kalau ada anak-anak sekolah minggu masih suka berbohong, berdusta sama papa dan mama, anak muda remaja berdusta, itu sedang mengurangi kuasa Tuhan, kuasa perkataan, dan tidak dipercaya. Ada pendeta yang tidak bisa dipercaya dalam perkataannya, maka segala isi firman yang disampaikan pun saudara pasti tidak mempercayainya. Karena itu, ya, jadilah orang-orang yang taat pada Allah. Yang keempat yang harus kita teladani, ya, perhatikan. Ini pesan dulu, pesannya baru sampai pada contoh yang terakhir. Pesan Efesus 6 ayat 1. Efesus pasal 6 ayat 1. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saudara, adik-adik anak-anak sekolah minggu bisa lihat, yang bisa baca ya dengan kuat ya. Perhatikan ya. Kita baca bersama. 2, 3. Orang tua di dalam Tuhan itu namanya pendeta, gembala, ibu pendeta, ibu gembala. Orang tua di dalam Tuhan. Ayat 2. Coba baca lagi dengan kuat. 2, 3. Tiga. Kita bersama lagi 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mau panjang umur? Mau taat sama Tuhan. Semua dengar-dengaran sama papa dan mama. Supaya hidupmu berbahagia. Jadi kalau saudara tidak dengar-dengaran sama yang terlihat, maka saudara pasti akan terhilang. Pasti terjerumus, pasti pergaulannya tanpa batas, tanpa batas. Ya, biasa disebut dengan anak nakal. Di sini tidak ada nakal kan? Semua cinta Tuhan, anak yang takut akan Tuhan. Jadi kunci keberhasilan adalah kuncinya taat, dengar-dengaran. Ya, kita contoh siapa? Kita contoh malaikat Gabriel, kita contoh Maria, kita contoh siapa lagi? Yusuf, taat sama Tuhan. Kita ini sedang dibentuk untuk menjadi orang-orang taat. Supaya apa? Supaya segala yang kita kerjakan berhasil. Ternyata di dalam lingkup pekerjaan pun, ya, butuh ketaatan. Efesus 6 ayat 5. Bagi saudara-saudara yang sudah bekerja ini, pesannya Efesus 6 ayat 5. Silakan dibaca. Jangan hanya diam di hadapan mereka saja untuk menyenangkan Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dan
dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Taat di tempat pekerjaan, ya, jangan tidak mau diatur di tempat pekerjaan, itu gagal terus, ya, gagal terus. Apapun yang saudara kerjakan, kalau disuruh di tempat pekerjaan, tidak mau, ya, besok nggak usah datang lagi, ya, begitu, ya, dimanapun. Kami juga hamba Tuhan kalau tidak taat sama organisasi, wah, dibersihkan juga. Wah, untuk apa yang kelihatan saja? Karena itu manusia, ya, membutuhkan orang lain untuk memimpin, dipimpin, atasan namanya. Beda hubungan di keluarga dengan di pekerjaan, ya. Karena itu di dalam organisasi gereja juga butuh ketaatan. Kalau sudah tidak taat sama atasan, maka bagaimana mungkin bisa taat sama Tuhan yang tak terlihat? Sehingga adik-adik yang berkati Tuhan, kita semua mendapatkan berkat yang sama, bahwa kita ini ingin berhasil. Amin. Kita mau berhasil. Saya sampai tahap ini, saya merasa belum berhasil, ya, ingin kerjakan lebih lagi. Karena itu jangan pernah putus asa, anak muda remaja, kaum muda yang sudah bekerja, yang sudah dewasa, ya, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam usaha, gagal dalam pacaran, ya, diputuskan, jangan putus asa. Nanti Tuhan kasih yang terbaik. Jadi kalau saudara nanti yang terbaik, saudara harus menjadi yang terbaik. Oh, itu baik, padahal dia tidak mau baik. Nah, ini karena itu lahirnya Kristus. Begitu lahir Kristus ada di dalam rahim Maria, maka seluruh ketidaktaatan manusia itu dihapus. Maria memberikan contoh, saya ini hamba Tuhan. Yusuf memberi contoh apa? Dia rela mengambil Maria menjadi istrinya. Ya, Gabriel contohnya apa? Ia memberitakan firman. Mungkinkah saudara, ya, kalau sebagai manusia disuruh malaikat itu pergi sampaikan ke sana bahwa kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, saya katakan bahwa mungkin malaikat sendiri tidak percaya tentang perkataan itu, karena malaikat itu kan tidak mengandung, ya. Jadi kalau saudara mimpi-mimpi kawin sama bidadari, nggak akan sampai. Dia sampaikan berita itu, tetapi karena sampaikan tulus, berita yang diberitakan itu tulus benar dari Allah, maka Maria taat, Yusuf taat, lahirlah Yesus yang disebut pribadi yang taat. Kita contoh siapa menjadi orang yang sempurna dalam ketaatan? Ya, Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ya. ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, ini pribadi Yesus yang taat sampai mati. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ya kerjakan dengan ketaatan, taat. Anak-anak muda yang punya talenta di bidang musik, di bidang vokal, taat saja. Ya, kelihatannya kita tidak dapat apa-apa, tetapi berkat yang Tuhan janjikan itu akan berlimpah-limpah. Saya punya pengalaman dalam mendoakan orang-orang sakit. Seringkali orang sakit itu dalam keadaan yang terbatas, tidak punya uang, tidak punya, saya layani aja. Tidak ada susahnya kok, doakan orang gila, doakan orang stres, doakan orang sakit, ya, tidak menuntut imbalan. Tapi Tuhan sediakan berkat yang lebih. Karena itu mengasah ketaatan itu, saudara, kita mengerjakan pekerjaan yang benar-benar kita pahami, kita pelihara, kita jaga, agar pelayanan pekerjaan Tuhan itu maju di bumi. Berita Injil ini. Karena itu teladanilah Kristus. 9.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Ya. dan mengaruniakannya kepada mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus. Injil Lukas mencatat bahwa Yesus itu manusia. Injil Matius mencatat Yesus itu raja di atas segala raja. Injil Markus mencatat Yesus itu hamba. Dan Injil Yohanes mencatat Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi dikutip oleh Paulus berkata, dalam keadaannya sebagai manusia, ia rela taat sampai mati. Taat sampai mati artinya sampai titik napas penghabisan. Kita sampai tua nanti, ya, melayani Tuhan, saudara. Karena itu melayani Tuhan kita diberikan berkat lebih. Ketaatan adalah kunci keberhasilan. Kalau saudara tidak taat dimanapun, wah pasti tergusur. Di sekolah juga begitu. Anak-anak sekolah, ini musim libur ya. Kalau tidak taat sama guru-guru, ya musim libur dia pergi sekolah, musim sekolah dia libur, wah itu tidak akan berhasil. Ya, itu mengunci ketaatan. Ya, dari TK, SD, SMP, SMA, ya. Musim sekolah dia libur, musim libur dia pergi. Wah ini kacau ini, wah ini susah diarahkan. Karena itu keberhasilan itu butuh proses namanya taat. Hukum yang tertua di dalam Alkitab adalah taat. Adam dan Hawa hanya dituntut taat, jangan engkau mengambil buah itu. Tetapi Hawa tidak indahkan, dia tetap lebih mendengar ular. Nuh taat membangun batra. Siapa lagi? Abraham taat pada Allah dengan harus keluar dari Ur Kasdim. Ya, itu belum ada hukum-hukum yang lain. Nah, itu hukum yang tertua adalah taat. Itu yang dikenal dengan dengar-dengaran. Ya, kesetiaan, taat sampai mati. Kalau berpikir menjadi hamba Tuhan, ya banyak orang berkata bukanlah pekerjaan. Tetapi saya katakan malam ini, menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan juga. Dan anak-anak muda harus mencintai Tuhan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ya, di Papua Barat Daya ini banyak lapangan pekerjaan memberitakan Injil, saudara. Amin. Amin. Bantu doa supaya anak-anak muda yang mencintai Tuhan terjun di ladang Tuhan, dan pasti Tuhan tolong. Ya, yang terakhir ya, ini yang terakhir. Haleluya. Ibrani pasal 5 ayat 9. Ibrani pasal 5 ayat 9. Ya. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok Ia menjadi abadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. yang taat padanya. Siapa pokok keselamatan? Yesus. Karena itu kalau saudara mau menjadi pengikut Yesus, jadi orang-orang yang taat. Karena Yesus ditempatkan sebagai pokok keselamatan, ya, bagi semua orang yang taat padanya. Taat, yang menjaga ajarannya, yang mengerti ajarannya, yang memahami ajarannya, yang mengajarkan ajarannya, yang mengetahui ajaran Kristus. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan menghapus kemustahilan, dia akan menghapus kegagalan, dia akan menghapus segala apapun jika saudara mentaatinya dengan baik. Karena itu jadilah anak sekolah minggu yang taat pada Tuhan, yang dengar-dengaran sama papa dan mama, yang menghormati orang tua di dalam Tuhan, bapak dan ibu gembala. Jadilah anak muda remaja yang taat sama Tuhan. Jadilah kaum muda yang taat sama Tuhan. Dan seluruhnya orang yang taat pada Tuhan,
Yesus menjadi pokok keselamatan. Kalau saudara sama seperti Kristus taat dalam keadaannya sebagai manusia taat, maka kita akan beroleh keselamatan. Saudara, kalau saudara mentaati Tuhan, mungkin tidak perlu berteriak-teriak, Tuhan tolong saya. Dalam hati Yesus, sembuhkan saya. Yesus buat saya berhasil. Yesus buat saya mendapat lebih. Berikan saya pekerjaan yang terbaik. Pasti Tuhan buka jalan. Tapi seringkali anak-anak muda tidak mau prosesnya. Mau hasilnya, tapi tidak mau proses. Proses yang dimaksud di situ adalah ketaatan. Amin. Pegawai kantor, anak muda yang sudah kerja, pemuda-pemudi yang sudah kerja, setiap pagi ke kantor, setiap sore harus pulang ke rumah, pagi pergi lagi, kerjakan yang diperintahkan oleh atasan. Itu adalah bagian dari ketaatan. Karena itu ketaatan adalah kata kunci keberhasilan untuk kita meraih masa depan yang lebih baik. Tuhan memberkati. Kau yakin kau ada di sini? Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Coba kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saya mengundang pemuda remaja semuanya yang kita hadir malam ini, kita bersama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan segala kerendahan hati kita. Mungkin tahun-tahun yang kita lewati kita gagal. Kita tidak dengar-dengaran sama papa mama. Kita tidak dengar-dengaran sama om gembala. Kita tidak dengar-dengaran sama atasan kita. Kita tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Dia ada di sini untuk memperbaiki masa depan kita, saudara. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Ku menyembah malam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yang tahunya lagu ini, ayo nyanyi dengan sungguh-sungguh, ya, kuat. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Angkat tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan, Kesembuhan terjadi. ku yakin, haleluya, haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasa Haleluya. kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Haleluya. Terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, berapa kali engkau gagal? Berapa kali engkau jatuh dalam dosa? Berapa kali engkau meninggalkan Tuhan? Berapa kali engkau mengabaikan Tuhan dalam hidupmu? Katakan, ku yakin. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasa Haleluya. yang tak terbatas. Haleluya. Nyata di sini. Haleluya. Terjadi. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesenangan terjadi di sini. Tundukkan kepalamu. Silakan anak-anak sekolah minggu tutup matamu dengan baik. Saya minta singer nyanyikan pujian ini. Ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati. Ku rasa Kamu muda remaja. kuasa yang Firman Tuhan malam ini engkau dengarkan. Ketaatan adalah kunci keberhasilan. Jangan pernah putus asa. Saat engkau belum berhasil,
sini. Oh. Ku yakin Kau Tapi jika hadir ada di sini. anak-anak muda yang mau didoakan, Ku rasa saya memberikan waktu. Silakan maju ke depan. tak terbatas. Yang mau didoakan, Yakin anak-anak sekolah minggu Kau nyata yang mau didoakan malam ini, mari maju ke depan. Oh haleluya. terjadi di Oh, sini. ku yakin Ku yakin ada waktu. hadir di sini. Oh, Ku rasa haleluya. Anak sekolah minggu, remaja di mana engkau hari ini? Pemuda, anak-anak sekolah minggu ini. nyata di sini. Haleluya. Tutup mata, angkat kedua tangan. Ku yakin. Pemuda remaja, engkau butuh Tuhan sesungguhnya. Allah tidak mau engkau gagal, tapi hari ini Tuhan akan berikan keberhasilan. Ku yakin, ku yakin. Haleluya. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, tutup matamu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, anak sekolah minggu dengarkan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Berikan saya roh dengar-dengaran, roh ketaatan, takut sama Tuhan, menghormati papa dan mama, dan setia beribadah. Ampuni dosa saya Tuhan, jika saya sudah menyakiti orang tua saya. Ampuni dosa saya Tuhan, jika saya berbohong. Ampuni dosa saya Tuhan, jika saya pernah mencuri. Malam ini saya mau belajar taat dan takut kepada Tuhan. Amin. Silakan kembali. Ku yakin, ku yakin. Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau Saya undang Saudara Obaja memimpin kita dalam doa. Saudara Obaja memimpin kita dalam doa. terjadi di Ku yakin, haleluya. Berterima kasih atas firman Allah. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
ulangi pujian ini. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Jika kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Ini kami boleh bersekutu memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Untuk anak-anak muda Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang boleh ada di tempat ini. Kami boleh berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kami Tuhan. Dengar-dengaran kepada gembala, dengar-dengaran kepada orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan masuk pada nyanyi malam kudus, Psalm nomor 126, Malam Kudus. Petugas persilakan untuk mematikan lampu-lampu. Malam Kudus. Pada bait kedua nanti silakan saudara berdiri pada bait kedua. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelap, ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Kita bersama bangkit berdiri. Hai, lihatlah di Efrata terang besar, turunlah waktu
di pohon ara. Lampu dinyalakan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Natal pemuda remaja digabung sekolah minggu dalam sejarah adanya gereja Bethesda baru kali ini dilaksanakan, dan doa harapan kita untuk orang-orang tua, bantu kami dalam doa untuk membina anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda agar menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, ke depan mungkin dipisah, ada Natal sekolah minggu, ada Natal kaum muda sendiri. Ya, sehingga pesannya sampai. Itu tahapan-tahapannya. Pengumuman untuk seluruh jemaat bahwa besok itu ada Natal Badan Pengurus Daerah Gereja Pantekosta Tabernakel di Rumberpon jam 6 sore. Saudara bisa menyesuaikan saja. Rumberpon itu depan Maranatha, pas terminal, ya, pertigaan. Kemudian hari Sabtu ibadah doa penyembahan tanggal 30. Hari Minggu ibadah tutup tahun, jadi ibadah pagi tidak ada, ibadah tutup tahun pada malam hari jam 7. Untuk kita ketahui bersama, dan jika saudara-saudara pemuda mau bergabung pada tanggal 31 dari Kristus Gembala, dipersilakan. Dan terima kasih juga kepada undangan pemuda dari GPT Kristus Gembala Teras Kayu yang boleh hadir malam ini, ya, memberikan suasana yang baru untuk kita bersama ke depan. Ada kegiatan-kegiatan yang banyak yang perlu dilaksanakan karena majunya gereja tidak terlepas dari peran anak muda. Sekira itu menjadi informasi, dan setelah ibadah ini selesai, jangan langsung pulang dulu karena tim konsumsi menyediakan berkat untuk kita nikmati bersama dan bisa makan di gereja saja, kemudian baru diperbolehkan pulang. Dan juga sampaikan kepada guru-guru sekolah minggu agar tidak lupa membagi bingkisan Natalnya, ya, sehingga kesampaian semua dan kita laksanakan tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan. Saya berterima kasih kepada seluruh panitia ataupun yang menyediakan tempat ini. Semuanya Tuhan yang membalas dan memberkati. Jika kita taat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan sediakan berkat lebih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan, kami tidak mampu membalas kebaikan hati-Mu. Dengan Engkau mengutus anak tunggal-Mu yang kudus itu dibaringkan di dalam palungan, maka kami manusia berdosa yang tidak taat ini dijadikan taat, karena Engkau adalah pokok keselamatan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Malam ini kami tahu, mengerti firman-Mu Tuhan, maka jadikan kami menjadi berhasil, hidup masa depan kami berhasil. Berkati seluruh anak muda ini, anak-anak kami Tuhan yang sedang sekolah dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, baik strata 1 maupun strata 2 dalam jurusan dan bidang mereka masing-masing, baik yang ada di luar kota yang sedang kuliah maupun belajar. Dan tolong dan campur tangan memberkati yang belum dapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan temukan dan pertemukan mereka untuk menjadi pasangan yang cocok sesuai dengan firman-Mu. Dan oh Tuhan, tolong kami agar kami berhasil. Anak-anak kami semua berhasil, seluruh anak-anak rohani kami berhasil. Tuhan, kerinduan kami bahwa nanti
Natal Pemuda Remaja akan dilaksanakan lagi pada tahun mendatang. Juga Paskah, oh Tuhan, kami merindu untuk dilaksanakannya. Kegiatan-kegiatan rohani yang sedang membangun iman kami, biarlah kami terbangun di dalam Tuhan dan memberkati pelayanan ini seturut kehendak dan rencana Tuhan. Berkati pemuda dari Kristus Gembala Teras Kayu Tuhan, Engkau gembalakan mereka dengan firman-Mu, dan keajaiban-keajaiban Engkau kerjakan dalam hati mereka untuk dapat tetap setia melayani Tuhan, dan tidak dapat membalas segala pengorbanan, tetapi pelayanan dan kesetiaan mereka Tuhan akan perhitungkan. Tersedia makan minum untuk kami nikmati malam ini, kiranya Tuhan tolong dan campur tangan agar setiap Tuhan menu masakan yang disediakan Tuhan Engkau berkati dan tolong. Dan perayaan yang pertama ini merupakan perayaan yang luar biasa karena kami menemukan Kristus dalam tanda ketaatannya untuk menyelamatkan manusia yang tidak taat. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, dan anak-anak kami juga yang telah Tuhan libur sekolah akan mengakhirinya nanti pada tanggal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Tuhan tolong campur tangan baik anak pemuda yang libur kantor. Tuhan juga tolong mereka akan bekerja kembali seperti biasanya, dan Tuhan kiranya memberikan kami berkat, memberi damai sejahtera, bahkan memberi sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih karunia yang Engkau anugerahkan bagi kami, dan kami memperoleh berkat Natal, berkat sukacita. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Anak-Mu yang tunggal, penyertaan dari Roh-Mu yang suci memberkati kita semua dari malam ini sampai Tuhan datang kembali. Kami mengakhiri ibadah Natal Sekolah Minggu Pemuda Remaja ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024.